video pembelajaran matematika kelas 9 sudah menyelesaikan 4 seri dan kali ini memasuki seri yang kelima, yaitu pembahasan mengenai bangun datar yang sebangun dan kongruen, dan secara khusus juga membahas segitiga sebangun dan kongruen. Pada video kedua ini akan membahas mengenai bangun datar sebangun dan segitiga sebangun. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dua bangun yang sebangun, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun, menjelaskan syarat-syarat dua segi banyak yang sebangun, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan kesebangunan bangun datar. Panjang sekali. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai bangun datar yang sebangun, yaitu dengan definisi bentuknya sama, sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Sebelum dimulai, mari kita mendengar penjelasan mengenai sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Diberikan sebuah segitiga sebarang, segitiga ABC, warna-warna menandai besar sudut-sudutnya. Warna yang berbeda berarti sudutnya juga berbeda. Segitiga kedua, segitiga KLM, dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki sudut-sudut yang sama dengan segitiga ABC. Maka dapat kita perhatikan sudut A berpasangan dengan sudut M, sudut B berpasangan dengan sudut K, dan sudut C berpasangan dengan sudut L. Sehingga dapat dikatakan sudut A bersesuaian dengan sudut M, sudut B bersesuaian dengan sudut K, dan sudut C bersesuaian dengan sudut L. Segitiga ABC terdiri dari sisi AC yang terpendek, sisi AB yang terpanjang, dan sisi BC yang sedang. Sedangkan segitiga KLM terdiri dari sisi KL yang sedang, sisi KM yang terpanjang, dan sisi LM yang terpendek. Karena AC dan LM sifatnya sama, sama-sama memiliki sisi terpendek, maka AC dan LM bersesuaian. Dan dengan cara yang sama, kita juga bisa menyatakan sisi AB dan KM bersesuaian, sisi BC dan KL bersesuaian. AC dan AB mengapit sudut A, LM dan KM mengapit sudut M adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Maka sudut A dan sudut M bersesuaian. Demikian juga dapat kita nyatakan sudut B dan sudut K bersesuaian, sudut C dan sudut L bersesuaian. Pasangan sisi yang bersesuaian jika memiliki kaki sudut yang bersifat sama. Pasangan sudut yang bersesuaian jika diapit oleh sisi yang bersifat sama. Berikut ini contoh segi empat yang sebangun. Segi empat REFT dan segi empat JKLM sebangun karena bentuknya sama. Sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Dua buah segitiga disebut sebangun jika 1. Sudut yang bersesuaian sama, 2. Sisi yang bersesuaian sebanding.
Pada segitiga ABC dan PQR, sudut yang bersesuaian bernilai sama. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Sisi yang bersesuaian sebanding AB berbanding PQ sama dengan BC berbanding QR sama dengan AC berbanding PR. Segitiga ABC dan segitiga CDE sebangun karena sudut yang bersesuaian sama. Sudut ACB sama dengan sudut DCE, sudut BAC sama dengan sudut CDE, dan sudut ABC sama dengan sudut DEC. Sisi yang bersesuaian sebanding. CA bersesuaian dengan CD, CB bersesuaian dengan CE, dan AB bersesuaian dengan DE. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kesebangunan segitiga dalam berbagai keadaan. Pada contoh pertama ini adalah keadaan segitiga sebangun yang paling sering dijumpai pada soal-soal kesebangunan. Rumus kesebangunannya adalah AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Pada gambar kedua ini, rumus kesebangunannya adalah PS per PU sama dengan PA per PH sama dengan AS per HU. Pada segitiga ketiga, rumus kesebangunannya adalah AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Pada segitiga yang keempat ini, agar tidak keliru dalam menentukan sisi yang bersesuaian, kalian wajib memperhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut ACB sama dengan sudut ECD. Sudut ABC sama dengan sudut EDC. Dan sudut CAB sama dengan sudut DEC. Dengan memperhatikan sudut-sudut yang bersesuaian, maka rumus kesebangunan pada segitiga ini adalah AC per EC sama dengan BC per DC sama dengan AB per DE. Bentuk kelima adalah sebuah trapesium yang dipotong dengan garis yang sejajar. Pertanyaan dari bentuk ini biasanya adalah menghitung panjang EF. Silakan disimak cara mengerjakannya. Langkah pertama, buatlah garis bantu yang sejajar dengan BC dan melalui titik D. Garis bantu itu memisahkan trapesium menjadi dua bangun, yaitu segitiga DAQ dan jajar genjang DCBQ. Langkah kedua adalah menghitung panjang EP dengan menggunakan kesebangunan pada segitiga DAQ. Karena panjang PF sama dengan DC dan panjang EP sudah diperoleh, maka panjang EF sama dengan EP ditambah PF. Di bagian terakhir pada kesebangunan segitiga adalah kesebangunan pada segitiga siku-siku. Segitiga KRS siku-siku di S dan AS adalah garis tinggi. Pada segitiga KRS ternyata ada dua segitiga siku-siku lainnya, yaitu segitiga ARS dan segitiga KAS. Yang mesti kita perhatikan pada segitiga siku-siku adalah jika salah satu sudut sudah 90 derajat, maka jumlah kedua sudut lainnya juga 90 derajat. Untuk menentukan rumus kesebangunannya, kita bandingkan masing-masing segitiga siku-siku yang ada. Pada perbandingan pasangan yang pertama, sisi yang bersesuaian adalah RS per RA sama dengan RK per RS sama dengan KS per AS. Perhatikan dalam kotak, ada pasangan sisi yang sama. Sehingga rumus kesebangunannya adalah RS kuadrat sama dengan RA dikali RK. Pada perbandingan pasangan yang kedua, kita menemukan KS per KA sama dengan KR per KS. Sehingga rumus kesebangunannya adalah KS kuadrat sama dengan KA dikali KR. Pada pasangan yang ketiga, sisi yang bersesuaian adalah AS per AK sama dengan AR per AS. Dan diperoleh rumus kesebangunannya adalah AS kuadrat sama dengan AK dikali AR. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kesebangunan pada bangun datar, terutama pada segitiga. Dan untuk latihan soal akan dilanjutkan pada video yang bagian kedua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.